ketika kita ditelepon tiap hari oleh debt collector karena gagal bayar? Bagaimana dengan eksternal? Eksternal ini kan pihak ketiga, penagihan pihak ketiga yang diberikan oleh si pinjol platform itu setelah 90 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel Ilmu Official. Dan kali ini saya ingin mencoba memberikan beberapa pandangan tentang satu, bagaimana ketika kita ditelepon tiap hari oleh debt collector karena gagal bayar, dan apakah itu mengganggu pekerjaan Anda, aktivitas Anda, ataupun apa saja yang mungkin menurut Anda itu mengganggu. Dan yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita bisa keluar dari solusi panggilan terus-menerus dari debt collector. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan juga beberapa cerita-cerita teman-teman ya. Bagaimana ketika debt collector itu melakukan penagihan dan ingin segera mendapatkan target dari tugas perusahaan. Karena saya sendiri ini juga mantan perbankan yang juga pernah bekerja menagih juga seperti yang ada di debt collector. Hanya saja kalau saya dulu di bank konvensional, ini di pinjol gitu. Nah, pinjol itu sendiri itu kan baru ada 2016 dan baru viral ataupun menjadi semacam solusi orang-orang untuk mencari uang secara cepat ya di saat corona, kemudian di akhir 2018 ini terus sampai sekarang. Baik, begini, debt collector di dalam financial teknologi itu kan ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal. Internal yang saya maksud adalah selama 90 hari masa di mana kalian telat bayar atau gagal bayar, maka yang akan melakukan proses penagihan, solusi untuk menekan kalian supaya bayar adalah di internal si platform itu sendiri. Nah, kemudian setelah 90 hari biasanya baru diberikan kepada pihak ketiga. Nah, aktivitas telepon yang setiap hari bergulir, telepon dari EI misalnya juga, bahkan SMS, WA, email dan segala macam, biasanya memang itu dari platform karena dia ngejar target supaya kalian takut, panik dan bisa membayar. Seperti itu. Memang caranya beda-beda. Ada yang melakukan penekanan, ancaman ada meskipun itu dilarang. Ada juga yang kemudian itu dengan halus, dengan cara memberikan arahan-arahan seperti itu. Nah, sahabat ilmu yang saya muliakan, saya hormati, jadi begini, kalau misalnya hari ini kalian itu lagi terjebak dengan pinjol legal, maka kalian respon satu kali aja sebagai balasan supaya mereka debt collector itu tidak akan nelpon lagi selanjutnya dan berpotensi untuk mencari cara menelpon kondar yang lain. Jadi kalau misalnya nanti ada yang kemudian nelpon kalian, itu angkat aja satu kali. Setelah itu kamu cuekin. Kalau Anda cuekin terus, dia akan terus melakukan serangan-serangan telepon seperti itu. Kemudian kalau debt collectornya itu ilegal dan itu melakukan setidaknya adalah ancaman, kemudian juga bagaimana mereka kemudian menekan kalian supaya bayar dengan cara ingin mengedit foto dan segala macam, maka kalau saran saya kok ilegal, kalau Anda terjebak dengan ilegal, maka segera ganti nomor, kemudian juga ganti Gmail, dan sampaikan ke teman-teman dekat Anda bahwa Anda sedang terjebak, sedang dapat penipuan scam dari pinjol ilegal seperti itu. Itu solusi yang bagi ilegal. Kemudian kalau misalnya nih ya, Anda masih ragu dan merasa nanti kalau saya ganti nomor takutnya datang ke rumah. Gini, kalau ilegal itu
dipastikan nggak akan ada desi lapangan. Kenapa? Itu aktivitas yang kemudian tidak diizinkan oleh negara. Sehingga kalau ada ilegal ketangkap ya berarti membunuh diri sendiri. Artinya si ilegalnya bunuh diri. Makanya kalau ilegal, saran saya benar kata Pak Mahfud MD. Saya yakin Pak Mahfud itu sudah melakukan pikiran yang panjang dan pertimbangan yang matang. Kalau ilegal ya nggak usah bayar. Kenapa? Satu, kita nggak tahu uang itu dari mana, sumbernya dari mana, ya kan? Kemudian siapa yang mengendalikan. Nah, kalau kalian nggak bayar di situ, misalnya, kan nggak jadi masalah. Meskipun di beberapa kita sendiri, saya soalnya merasa bahwa karena ilegal ini tidak ada akad yang jelas, maka yang bisa kita lakukan adalah kalau ada uang masuk tiba-tiba karena kita coba, ya sudah, itu jangan dipakai. Biarin aja di rekening itu. Kita bikin rekening baru kan bisa. Itu kan udah terekam nanti. Kalau terlanjur pakai, ya dicatat aja. Dicatat, kemudian nanti niatkan kalau ilegal ini jadi legal, atau suatu saat ada yang orang nagih, dia merasa uangnya sendiri, ya sudah kita bayarkan apa yang kita terima. Gak perlu mikir bunganya, pokoknya, karena rugi teman-teman ya. Bayangkan dapat 1.085.000 suruh bayar 1.800.000. Itu kan semacam rentenir kelas apa ya, kelas kakap mungkin. Jadi kalau ilegal ya sudah pasti itu, jadi nggak usah bikin kalian kaget, takut dan segala macam. Mungkin bagi kalian yang mendengar video ini dan sudah sering mungkin bosan dengan apa yang saya sampaikan, tetapi yang jelas yang ingin saya tekankan adalah mentalitas Anda adalah jaminan Anda itu sendiri. Ketika Anda terjebak dengan gagal bayar di semua platform pinjol, maka yang harus kamu lakukan adalah, kalau saya ada 2 poin. Yang pertama, seperti yang sudah saya jelaskan, pasrahkan pada keadaan, pasrah pada apa yang akan diberikan oleh Allah di situasi itu. Misal tanggal 5 nanti akan ada uang untuk angsuran si A, ya sudah kita bayar. Kalau nggak ada, nggak usah dipaksa gitu. Atau yang kedua, kalau Anda takut rugi, mending saya galbais semua mas. Kenapa? Daripada yang ini bayar yang ini enggak. Itu bagi yang mungkin banyak APK ya, boleh kayak gitu, boleh aja. Yang penting jangan sampai kalian gak mau bayar gitu. Karena tunda pembayaran tuh boleh-boleh aja, sah-sah saja. Dan kita sudah tahu bersama bahwa di dalam pinjol itu tidak ada pidana, semuanya itu adalah perdata, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian ada juga pertanyaan yang meresahkan, Bang, ini kok bisa tahu ya? Saya kan galbay di 3 aplikasi, tapi yang ini saya lancarin, yang ini enggak. Loh, kenapa kok ini tahu kalau saya bayar? Kok yang pinjol ini kok apa mereka satu perusahaan? Itu sering ditanyakan oleh sebagian dari teman-teman juga anggota grup ya. Jadi gini, di semua platform pinjol itu ada asosiasi atau yang disebut dengan AFPI, Asosiasi Fintech ya. Apa P-nya lupa. Pokoknya itu asosiasi yang mengumpulkan ya, dan itu disahkan oleh negara, kumpul, kemudian si AFP ini melakukan integrasi data. Jadi antara data A data B itu tahu yang ini punya berapa. Apa tujuan mereka? Satu, supaya ketika mereka melakukan pengajuan, si yang dapat di anggota FPI itu tahu, oh data ini sudah ada di database dan semacam. Jadi ini kalau dikasih bakal overcredit. Ada yang seperti itu. Kemudian yang kedua, itu juga akan ngerti perjalanan riwayat kredit, kan di Islam JK akan pasti muncul. Oh, di PT ini dia lancar, di PT ini nggak lancar. Apalagi di mana di beberapa APK ya, di beberapa APK itu fundingnya sama, loan channeling-nya sama, sehingga mereka mesti tahu kayak gitu. Jadi meskipun Anda nggak kasih tahu, terus bukan berarti pinjol itu sakti, enggak. Itu sudah ada di komunitas. Tapi kalau pinjol ilegal nggak akan ketahuan. Kira-kira begitu mengenai pertanyaan teman-teman ketika soal apa namanya, soal kok bisa tahu kayak gitu. Kemudian tadi kan saya bahas soal internal. Nah, bagaimana dengan eksternal? Eksternal ini kan pihak ketiga, penagihan pihak ketiga yang diberikan oleh si pinjol platform itu setelah 90 hari.
Nah, biasanya tidak semua, tapi ada beberapa dan dipilih berdasarkan bisa jadi yang pertama adalah riwayat dari si nasabah ini seperti apa. Kemudian total outstandingnya berapa dan segala macam. Nah, untuk menghadapi debt collector lapangan yang disebut juga FC sangat mudah ya. Nggak usah takut, nggak usah panik, sangat mudah, apalagi pinjol. Sekarang ini gini, kamera itu adalah tempat di mana Anda bertahan dengan ketakutan Anda sendiri. Jadi kalau Anda sendiri, ya udah hidupkan kamera di rumah, CCTV dihidupkan. Kalau Anda mau menemui yang kedua, FC lapangan atau bill collector itu diatur oleh otoritas jasa keuangan. Mereka nggak di jam kerja, mereka diatur dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Cara menagihnya juga mereka diatur. Tidak boleh intimidasi, tidak boleh caci maki, tidak boleh melakukan penekanan dan lain-lain. Artinya apa yang Anda takutkan tuh nggak akan terjadi. Mungkin kalau shock terapi mungkin ada ya. Artinya satu dialog perdebatan, misalnya kenapa Anda nggak bayar hutang. Jadi FC itu kan tujuannya dia akan memastikan rumah Anda itu sebetulnya orang-orang nggak punya uang apa enggak sih. Karena FC itu memastikan gini, ini orang nggak mau bayar karena karakternya atau memang nggak punya uang. Kan ada orang memang dalam karakternya itu dia susah bayar hutang. Ada orang yang kalau ditagih memang nggak mau bayar padahal uangnya ada, kayak gitu. Itu namanya karakter. Nah, FC itu bertugas memantau itu, melakukan proses negosiasi itu, sehingga FC akan menjelaskan apa adanya kepada manajemen. Karena di dalam perusahaan perbankan teman-teman ya, baik dari sisi risk manajemennya, yang penagihan, collectionnya, kemudian dari lendingnya, itu bisnisnya, itu mereka kan punya plan sendiri. Jadi istilahnya pipeline kalau kita ya. Jadi pagi itu mereka itu sudah rapat kemana hari ini, memantau hasil kemarin seperti apa, targetnya bagaimana, terus lendingnya harus keluar berapa, terus dilihat juga TWP 90-nya sudah berapa persen, ini belum target, ini pencapaian begini, ini lendingnya kurang, ini berpotensi seperti ini. Maka semua yang mereka lakukan adalah manajemen yang pastinya dalam proses penagihan itu berdasarkan prioritas-prioritas yang ada. Jadi bukan berarti misalnya ya, aku pinjam, aku laku easy cash di sini kok nggak ditagih, di sana ditagih kok nggak sama. Nah, nggak bisa disamakan, nggak bisa diratakan. Itu berdasarkan dari prioritas pekerjaan dan bagaimana keterjangkauan dalam bekerja itu sendiri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebenarnya, kurang lebihnya mohon maaf. Doakan kerjamu, kerjakan doamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.